Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal TPS kuantitatif untuk soal nomor 23. Untuk pembahasan soal sebelumnya silahkan saksikan di video yang lain di channel yang ini. Oke, 10 tahun yang lalu usia Herman adalah sepertiga dari usianya sekarang. Oke, berarti bisa saya buatkan persamaan. Jadi usia Herman itu saya misalkan dengan M. Oke, berarti kalau 10 tahun yang lalu itu M dikurang dengan 10. Nah, itu sama dengan sepertiga dari usianya sekarang. Usia sekarang dari Herman tadi kita simbolkan dengan M. Sehingga persamaannya bisa saya ubah M pindah ke ruas kiri menjadi sepertiga M, itu hasilnya sama dengan 10. Nah, M dikurang dengan sepertiga M sama dengan, boleh kita kali silang, jadi 1 dikali 3 berarti 3M dikurang dengan 1M atau dikurang M dibagi dengan 3. Nah, hasilnya ini sama dengan 10. Oke, sehingga 3M dikurang dengan 2M dikurang dengan M itu sama dengan 2M per 3 itu hasilnya sama dengan 10. 2 dengan 10 bisa saya sederhanakan menjadi 5. Berarti usia M sekarang adalah 3 dikali 5 yaitu 15 tahun. Oke, kita lanjutkan. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Hardy dan usia Herman adalah 3:5. Nah, 15 tahun yang akan datang berarti usianya ditambah 15. Jadi M usia Hardy berarti Hardy saya misalkan dengan D. D ditambah dengan 15 dibanding dengan M ditambah dengan 15 yaitu 15 tahun yang lalu, itu perbandingannya menjadi 3/5. Nah, usia M sekarang kita telah ketahui yaitu 15. Berarti bisa saya masukkan D ditambah dengan 15 diper dengan M tadi 15/15 itu hasilnya sama dengan 3/5. Nah, D tambah 15 dibagi dengan 15 tambah 15 itu 30 sama dengan 3/5. Sehingga D tambah 15 sama dengan 30 dikali 30 atau saya sederhanakan 30 dengan 5 itu 6. 6 kali 3 itu 18. Berarti D sama dengan 18 dikurang dengan 15. D sama dengan 3 tahun. Jadi usia Hardy 3 tahun dan usia Herman adalah 15 tahun. Nah, untuk yang P, usia Hardy 5 tahun yang akan datang. Berarti usia Hardy 5 tahun yang akan datang itu 5 ditambah dengan usianya sekarang. Usianya sekarang adalah 3. Sehingga usia Hardy itu sama dengan 8 tahun untuk 5 tahun yang akan datang. Ini nilai P. Nah, untuk nilai Q, usia Herman sekarang. Usia Herman sekarang adalah 15. Berarti M sama Q sama dengan 15. Sehingga nilai P akan lebih kecil dari nilai Q. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 24. Ani dibayar dengan 9.200 per jam untuk menjahit baju. Upah Ani dibayar mingguan. Nah, untuk yang P, upah Ani jika ia bekerja 9 jam per hari selama 6 hari. Berarti 1 minggu jam kerja Ani untuk nilai P itu 9 jam per hari selama 6 hari. Sehingga total jamnya selama seminggu adalah 9 dikali dengan 6. 9 dikali 6 adalah 54. Berarti Ani bekerja selama 54 jam selama seminggu. Itu nilai P. Nah, untuk keadaan kedua, untuk nilai Q, upah Ani jika ia bekerja 5 jam per hari selama 10 hari. Oke, berarti 5 dikali dengan 10. Nah, hasilnya sama dengan 50 jam. Berarti dia bekerja selama 50 jam. Nah, untuk yang P dia bekerja selama 54 jam. Untuk yang G bekerja selama 50 jam. Berarti nilai P pasti lebih besar dari nilai G, atau gaji dari keadaan P itu lebih besar dari gaji dari keadaan Q. Oke, jadi seperti itu. Saya lanjut untuk soal nomor 25. Nilai P itu nilai dari 33/3% dari 18. Nah, untuk nilai P 33/3%. Berarti 33 kali 3 99 ditambah 1 100. Berarti 100/3%. Persen berarti per
per 100. Nah, 100-nya bisa saya coret menjadi sepertiga. Jadi 33/3% itu sama dengan sepertiga. Dari 18 berarti saya kali dengan 18. 18 bagi 3 hasilnya sama dengan 6. Untuk nilai Q, sepertiga dari 18. 18 bagi 3 juga 6. Berarti P 6, Q 6. Sehingga P sama dengan Q. Oke, jadi seperti itu. Sekarang saya akan lanjutkan pembahasan soal untuk nomor 26. Sebuah kain ukuran 2 meter kali 3 meter, berarti kain tersebut memiliki ukuran 2 kali 30, 60 meter persegi. Terjual 4/5 bagian, berarti bagian kain yang terjual itu adalah 4/5 dari totalnya 60. Nah, kita akan sederhanakan 60 bagi 5 itu adalah 12. 12 dikali dengan 4 itu hasilnya 48 meter persegi. Ini kain yang terjual. Nah, dan setengah dari sisanya dipakai sendiri. Kan tadi terjual 4/5, berarti sisanya 1/5. Dan dari 1/5 dipakai setengahnya. Setengahnya berarti 1/2. Nah, 1/2 dari 60. Sehingga kita akan peroleh 60 dibagi 5 kali 2 itu 60 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 6 meter persegi. Ini kain yang dipakai. Oke, jadi ini dipakai. Sehingga nilai P bagian kain yang terjual itu 48 meter persegi. Bagian kain yang dipakai sendiri 6 meter persegi. Jadi dapat disimpulkan nilai P lebih besar dari nilai Q. Oke. Sekarang soal nomor 27. Deret berkolom. Berapakah nilai X? Nah, untuk mendapatkan nilai X, saya akan mencari pola terlebih dahulu. Nah, 4, 3, 7 hubungannya. Kalau 4 tambah 3 kan 7. Nah, kita cek di baris kedua. 7 tambah 3, 40. Nah, berarti tidak bisa kita jumlahkan yang pertama dengan kedua. Nah, ini polanya seperti ini. 4 dengan 3, jadi saya jumlah. Saya kali dengan selisihnya 4 kurang 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 kurang 3, 1. Dikali dengan 1. Hasilnya adalah 7. Nah, dapat angka yang ketiga. Berarti polanya adalah jumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 7 tambah 3 dikali dengan 7 dikurang dengan 3. 7 tambah 3, 10. 7 kurang 3, 4. 10 kali 4, 40. Berarti dapat polanya. Berarti untuk yang X itu 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 6 dikurang dengan 2. 6 tambah 2, 8. 6 kurang 2, 4. Hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, sekarang soal nomor 18. Berapakah nilai X jika terdapat susunan angka seperti di bawah ini? Nah, pertanyaannya berapa nilai X? Kita akan mencari pola. 96 dengan 32 supaya menjadi 8. Oke, saya coba kurang. 96 dikurang 32. Itu hasilnya 64. Nah, 64 dengan 8 itu akar sama dengan 8. Nah, berarti saya akarkan selisih dari bilangan pertama dengan bilangan ketiga. Kita coba di baris kedua. Akar dari 61 kurang 25. Berarti akar dari 61 kurang 25, 36. Akar dari 36 benar-benar dapat 6. Berarti bilangan yang kolom yang ketiga akar dari 36 dikurang dengan 27. Sehingga akar dari 9. Jawabannya adalah 3. Jadi yang benar adalah A. Oke, sekian pembahasan untuk part yang ini. Untuk part berikutnya silahkan nantikan penguploadannya di channel ini.